kalian the best sih, pintar-pintar anaknya. Untuk pesannya jangan lupa kalian sering-sering membaca ya, literasinya ditingkatkan biar nanti waktu udah di SMA gitu nggak malas-malas disuruh baca gitu. Pokoknya yang utama tingkatkan literasi aja gitu. Halo, hai semuanya. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora bersama aku, Regina Kilatangahu dari kelas 8H yang akan menemani kalian pada podcast Miss kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Mereka adalah kakak-kakak dari mapel yang katanya susah. Wah, kalian penasaran kan? Yuk kita kenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Emilia Mastaziza dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Surabaya. Dan rekan saya, Halo, hai, perkenalkan nama aku Azhara Dirahmani dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, jadi benar ya Kak? Kak Emma sama Kak Zara itu ngajar di SMP Negeri 4. iya benar. Nah, ngajarnya itu di beberapa kelas aja atau di seluruh kelas tapi bergantian gitu? Kalau dari bahasa Indonesia itu mungkin bergantian ya, bukan bahasa Indonesia aja sih, dari semua mapel itu mungkin nanti bergantian kalau gurunya kosong gitu, nggak bisa ngisi atau bagaimana. Nah itu nanti dari kita sebenarnya nggak harus mapel yang sama, tapi diprioritaskan untuk mapel yang lagi kosong gitu. Misal kalau lagi butuh yang bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesia ini kebetulan aku megang di kelas 8A gitu ya, ternyata yang di 8C juga kosong, itu boleh diisi sama rekan yang lain. Jadi sesuai kebutuhan? Iya gitu. Nah, kakak-kakaknya ini ngajar di SMP 4 berapa lama? Kurang lebih 4 bulan setengah. Bulanan. Yes. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan aku dengar kayak mahasiswa PSM. Nah, PSM itu apa sih Kak? Jadi kita ini di semester 5 itu harus memenuhi 20 SKS. Nah, dalam semester 5 ini kita diberi pilihan melalui mobilitas akademik, di mana salah satunya ada asistensi mengajar yang di dalamnya itu ada program Surabaya Mengajar atau PSM ini. Jadi beda dengan tahun yang lalu, kalau asistensi mengajar tahun lalu itu boleh di luar Surabaya. Tapi kalau tahun ini atau tahun kita itu diwajibkan di daerah Surabaya saja. Jadi ada lembaga khusus yang menangani PSM ini, lalu nanti kita mendaftar dan nanti kita ditempatkan di SD SMP seluruh Surabaya gitu. Jadi PSM itu dari dinas? Iya. Dari Dinas Pendidikan Surabaya. Nah, kan kakaknya ini dari UNESA. Kenapa Kak Emma sama Kak Zara itu pengen masuk UNESA? Atau kayak jadinya masuk UNESA gitu? Ceritain dong. Dari aku ya, sebenarnya itu aku pengen masuk UNESA udah dari lama, udah dari SD kelas 5, dimana aku sebenarnya dikasih amanah oleh almarhumah ibu untuk melanjutkan menjadi guru bahasa Indonesia ini. Jadi di kelas 5 itu aku udah mantep, oke, aku masuk UNESA. Jadi tidak ada pilihan lain gitu selain UNESA. Jadi dari yang masuk SNBP itu yang pakai jalur nilai rapot, itu aku juga daftar di UNESA. Nah yang kebetulan nggak keterima, jadi aku daftar lagi yang pakai UTBK. Nah itu aku juga milih UNESA. Jadi udah dari lama ingin masuk UNESA. Dari kecil ya gitu. Cita-cita. Iya. Berarti kamu udah plan masuk UNESA dari jauh-jauh dong? Sudah, aku tidak memikirkan mau di UM, mau di Jogja apa enggak, udah UNESA aja gitu. Kalau Kak Emma? Kalau aku sendiri ini sih, awalnya aku SNBP, diambil di Universitas Negeri Jember. Nah, awalnya itu aku ambil perawat sama
kesehatan masyarakat, tetapi gagal. Akhirnya aku nyoba di UTBK. Nah itu aku ambil di UNESA sama di UPN lah. Setelah itu baru gagal kan. Akhirnya opsi terakhir itu mandiri. Jadi aku nyoba di mandiri kan, ambil ini pendidikan bahasa Inggris sama pendidikan biologi. Nah biologinya nggak keambil, jadi bahasa Inggrisnya yang masuk lolos gitu. Jadi KMA ini dari Jember. Enggak, aku asli Surabaya tapi pinginnya di Jember gitu. Gitu. Iya. Nah, kenapa kakaknya ini ngajarnya di SMP 4? Kenapa nggak yang di sekolah lain gitu? Kalau aku sih, karena SMP 4 itu dari dulu ya, dari zamanku itu terkenal dengan danem yang nilainya besar gitu. Nilainya besar. Kalau dulu kan masih pakai danem ya. Kalau sekarang kan udah pakai rapot kan. Jadi ya beda. Mungkin salah satunya karena di tengah kota ya, deket sama Tunjungan. Tapi alasan utamanya itu karena sebenarnya kita tuh dipilihkan sama lembaga GTK-nya. Jadi kita itu hanya mendaftar, mengisi data, alamat, sama memiliki kendaraan apa tidak di Surabaya ini. Jadi kita ya dipilihkan semua yang mendaftar PSM ini dipilihkan sekolah-sekolahnya gitu. Jadi kita nggak bisa milih. Oh, jadi nggak bisa milih gitu Iya, nggak bisa milih. Cuman bisa milih SD sama SMP Iya. jenjangnya gitu. Nah, kesan pertama Kak Zara sama Kak Emma pas pertama kali masuk ke gerbang SMP 4 itu gimana? Kayak wow, soalnya kan pertama kali banyak Senin kan upacara, itu udah banyak yang nyambut gitu kita, selamat pagi dengan senyum semeriah mungkin gitu. Kayak wow, pagi-pagi udah banyak yang senyum gitu kan. Biasanya pagi-pagi kan bad mood gitu kan atau segala macem. Balik lagi ke sekolah ya Kak. Iya. Soalnya hari Senin gitu. Kalau aku pertama kali ini melihat wah tengah kota nih deket Tunjungan gitu kan, kayak enak banget kayaknya habis ngajar capek terus ke Tunjungan, tapi kenyataannya nggak pernah sih. Kalau habis PSM ya langsung pulang soalnya kan capek gitu ya. Terus apa ya, aku lihat di SMP 4 ini sekolahnya nggak begitu besar tapi dia lengkap, banyak semua fasilitas itu ada gitu. Jadi kayak sekolah tengah kota kayak gini ya gitu mungkinnya. Gitu. Nah, Kak Emma sama Kak Zara nih ngerasain kayak culture shock gak sih pas masuk SMP 4? Kayak culture shocknya apa? Sejauh ini belum ada sih, cuman culture shocknya tuh kantinnya di lantai 3 kan. Nah itu kayak oh my god, I was so lazy kalau ke sana gitu. Kalau dari aku mungkin ini ya, kalau di sekolahku, aku kan asalnya dari Tuban ya, itu sepatunya itu udah ditentuin warna hitam bertali itu. Aku lihat di sini, loh kok sepatunya ada yang pakai flat shoes, loh kok ada yang pakai dogmat, kayak beda-beda gitu kayak. Oh tapi ini tetap disuruh warna hitam gitu ya. Cuma kultur shocknya di situ aja sih. Sepatunya itu beda-beda gitu, ada yang pakai flat shoes gitu. Itu warna hitam itu sebenarnya ini sih, kalau nggak pakai warna hitam langsung nyatet, matanya hitam semua. Nah, Kak Emma sama Kak Zara ini berarti ngajarnya di mapel apa aja? Kalau aku prioritas tetap di bahasa Indonesia gitu. Tapi sejauh ini selama hampir 1 bulan tetap pernah lah masuk di kelas yang IPS, yang jam kosongnya IPS gitu ya, TIK. Tapi kebetulan guru bahasa Indonesia ini kan ada yang sakit ya, ada yang melahirkan. Jadi kalau dari aku banyak yang ngisi yang bahasa Indonesia gitu. Kalau Kak Emma? Kebetulan sejauh ini juga bahasa Inggris. Tetapi pernah kemarin teman saya jurusan matematika diminta buat nemenin dia buat ngajar di matematika di kelas 7C kalau nggak salah. Gitu. Oh, berarti kalau ada yang kosong aja gitu ya? Iya. Nah, di UNESA, Kak Emma sama Kak Zara ini ngambil jurusannya apa? Jurusannya aku ngambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi selain pendidikan ada juga sastra Indonesia. Gitu. Kalau Ada dua. Kak Emma?
Kalau aku fokusnya di pendidikan bahasa Inggris ya, kan ada sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, jadi beda sama si Zara sih. Kalau dia kan pendidikan dan sastra Indonesia, dan kalau aku beda sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris itu beda sendiri gitu. Ranahnya juga beda. Bahasa dan sastra Kak, bukan pendidikan dan sastra. Baik. Nah, tadi kan Kak Zara itu udah pengen pendidikan sastra bahasa dari kecil. Nah, kalau Kak Emma itu udah minat bahasa Inggris dari kecil atau gimana? Ya, sebenarnya dari dulu bisa bahasa Inggris, tapi belum minat menjadi pendidikan bahasa Inggris gitu. Minatnya itu pas kapan? Pas waktu SMA. Jadi SMA gitu. Iya. Udah pengen bahasa Inggris. Iya. Oke. Kalau masuk jurusan sastra bahasa sama sastra bahasa Inggris itu udah pasti jadi guru atau enggak? Kalau sastra sendiri itu ranahnya beda. Jadi kalau sastra itu ke jurnalis atau enggak ke tour guide gitu. Kalau pendidikan bisa jadi guru gitu kan, pendidikan ya kan. Jadi guru gitu. Ya kurang lebih hampir sama, soalnya kan ada pendidikan dan sastra. Jadi untuk pendidikan itu sudah pasti menerima mata kuliah yang mengarah ke pendidikan. Seperti contohnya kayak kurikulum sekolah, kemudian strategi pembelajaran. Nah, sedangkan di sastra itu tidak dapat itu semua. Tapi untuk mata kuliah yang lain hampir sama. Gitu. Jadi cuma dia nggak dapat pendidikan gitu. Terus kalau di sastra Indonesia itu bisa jadi sastrawan gitu. Terus bisa ini jurnalistik atau editing di kayak Radar Surabaya, terus Surabaya TV gitu. Kalau yang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yaitu difokuskan untuk menjadi guru, tapi bisa juga menjadi jurnalistik. Tapi kan itu kayak mengambil jatahnya yang sastra ini kan. Jadi ya mending difokuskan ke guru Pendidikan aja gitu ya. Oke. Sastrawan itu apa sih? Sastrawan itu misal pencipta puisi, pencipta cerpen gitu, itu masuk sastrawan. Pencipta novel-novel itu sastrawan. Nah, Kak Emma sama Kak Zara ini baru pertama kali ngajar atau udah ada pernah pengalaman sebelumnya? Kalau aku pertama kali mengajar gitu. Jadi sebelumnya belum pernah mengajar kayak les atau apapun itu, belum pernah. Jadi pertama kali ya. Kalau Kak Zara? Sama sih, aku juga baru pertama kali mengajar. Soalnya kan di semester 5 ini kita baru dibebaskan dari kuliah, dari lingkungan kampus maksudnya. Jadi ya baru merasakan pengalaman mengajar ya di semester 5 ini di SMP Negeri 4 Surabaya ini. Nah, kakak ini nerapin pembelajarannya itu pakai metode apa, Kak? Mungkin dari aku dulu ya. Aku kalau di kelas itu masuk, habis itu aku jelasin materinya sedikit. Kemudian teman-teman di kelas itu aku suruh ngerjain soal. Nah, sebelum membahas soal, itu pasti aku ngajak ice breaking. Kayak main game gitu, biar nggak jenuh. Kan bahasa Indonesia kan banyak Bosen teksnya kan ya, banyak yang Kak nggak usah dikerjakan ya, itu juga banyak. Tapi ya nggak apa-apa, kerjakan aja, nanti aku ajak ice breaking. Mereka langsung bersemangat, iya Kak bener ice breaking ya, beneran main ya, iya aku bilang gitu. Jadi aku selingin pakai game-game gitu biar mereka nggak bosan gitu sih kalau dari aku. Kalau Kak Emma? Kalau aku kan pertama kali itu kan ice breaking dulu. Kalau si Zara kan harusnya ice breaking dulu kan, biar anak-anaknya tuh kayak memperhatikan banget dan bisa asik belajar gitu. Terus habis itu baru nerangin dulu, dikasih tugas. Setelah itu sudah. Dan beberapa juga ada yang nggak bisa, Kak nggak bisa bahasa Inggris, Kak gimana dong gitu. Kayak nggak apa-apa deh, kerjakan aja gitu. Oke. Caranya Kak Emma sama Kak Zara ini biar bisa deket sama anak-anak di Spenfora ini gimana? Cara pendekatannya gitu. Kalau dari aku, cara pendekatan ya di kelas itu aku ajak ngobrol aja, aku tanyain, ya nggak satu-satu ya, tapi
Misal ada anak nih, aku tertarik, aku nanyain ya biasa nama, tempat tinggal di mana ya, nanyain kegiatan sehari-harinya gitu aja sih biar dekat. Sama ini sempat bikin TikTok bareng di kelas gitu. Velocity. Iya. Sama sih, sempat follow-followan IG Ya, juga, mutualan. IG itu salah satunya, itu banyak yang ini nge-save nomor WA juga. Itu salah satu ya pendekatan. Cara biar anak-anaknya nggak bosan di pelajaran itu gimana? Ya ice breaking itu. Iya, ice breaking itu. Kan banyak nih, biasanya anak-anak di Spenfora tuh pengen banget megang HP. Kayak, kak mau megang HP, kamu megang HP. Nah, di apa kakak-kakaknya ngebolehin apa enggak? Kalau dari aku giniin, Kak boleh main HP nggak? Kak ngerjain tugas lewat kuis tuh loh Kak, biar pakai HP. Aku bilang iya besok aja, besok kalau pertemuan selanjutnya kita Iya. pakai HP ya. Aku Iya. bilang gitu. Terus besok waktu masuk kelas lagi, udah mereka udah lupa Iya, gitu. Soalnya kan nggak semua bab harus menggunakan HP, gitu. kan gitu. Tapi ada beberapa yang pakai HP. Oh, jadi pakainya kalau dibutuhin aja. Iya, Iya. gitu. Nah, kalau hal yang paling menarik di SMPN 4 ini bagi kakak-kakaknya apa? Kalau dari aku ada itu kayak tebing gitu loh di lapangan. Ya itu kayak wow, kayak ada tebing gitu, kayak buat manjat ya, manjat Banyak tebing. tebing. Oh ya. Kalau Kak, Kalau dari aku ini gedung yang samping itu loh, yang tinggi itu. Yang mana? Oh, yang Gedung hotel itu ya, yang nggak terbengkalai. tahu aku Iya apa. Itu kan tinggi kan. Mm-mm. Nah aku mikirnya waktu aku lihat-lihat di Google, waktu aku terima PSM di sini aku lihat di Google, aku pikir itu punyanya SM 4 gitu. Bukan itu kayak Ya. semacam hotel Iya kan. kan, tapi yang sebelah itu loh. sebelah. iya yang sebelah pas tinggi gitu loh. Oh ternyata ini aku dikasih tahu sama Ayama ini katanya itu ya itu hotelnya ya. Hotel atau tempat yang udah nggak dipakai nggak Oh sih? iya, ya itu yang menarik sih. Terus ya tadi tengah kota itu aja. Deket Tunjungan Nah, kan, bisa itu. nongkrong. Ya betul, bisa ngopi-ngopi. Mm-mm. Nah, Kak Emma sama Kak Zara ini kenalnya pas PSM atau udah pernah kenal sebelum PSM? Ini lucu sih, ini lucu. Ini kebetulan kan aku sama Emma ini ikut panitia ospek. Iya. Dan kita ternyata satu divisi, yaitu divisi kesehatan. Aku kira waktu ketemu di kampus, dia Iya. itu angkatan 2024. Mm-mm. Aku pikir ternyata kemarin waktu pertama kali PSM, dia datang duduk di sampingku. Wow, kamu Ternyata angkatan 23, aku bilang Iya. gitu. Iya, ya itu yang bikin lucunya itu di situ. Ternyata kita satu divisi Iya. di panitia ospek itu. Nah, selama ngajar di SMP 4 itu pengalaman yang paling berkesan buat kakak-kakaknya itu apa? Ceritain dong. Kalau aku kan di lorong kan kayak banyak anak yang cowok-cowok gitu kan. Pasti Kak, ayo Kak masuk Kak pelajaran bahasa Inggris Kak. Padahal itu bukan pelajaran bahasa Inggris, maksudnya bukan way aku gitu loh, bukan mapel aku gitu. Tapi anak-anak itu excited banget gitu loh kalau waktu pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi ngajak-ngajak gitu ya. Iya. Kalau dari aku ini sih, mereka ternyata se-excited itu nunggu aku masuk kelas. Waktu itu kalau nggak salah di 8C itu emang kosong kan, emang aku yang masukin. Nah aku udah jalan di lorong, terus ada salah satu anak cewek, aku kurang tahu namanya ya, itu halo kak, aku baru mau ke ruang guru nyamperin kakak. Terus aku mikir wow ternyata kalian excited ya aku Iya. ajar. Itu tidak, ya itu sih yang paling berkesan kan. Kita ini juga pengalamannya masih sedikit gitu kan, Iya. tapi mereka semua ini excited gitu, Semangat nungguin kita banget. masuk kelas kayak wow. Jadi terharu sih. Iya betul gitu. Mungkin ini ya, soalnya kan kayak mungkin bosan gitu ya diajar guru-gurunya, kayak ada mahasiswa gitu cantik Iya, gitu kan. Mungkin kan bisa nih kak nanti main TikTok apa gimana, mungkin bikinnya kayak Iya. gitu ya, makanya Iya, excited gitu. Iya. Nah, pesan buat anak-anak SMP 4 itu apa Kak? Kalau aku jangan lupa belajar ya, apalagi bahasa Inggrisnya harus ditingkatin juga gitu. Kalau Kak Zara?
mungkin dari kesannya dulu. Kalian the best sih, pintar-pintar anaknya. Untuk pesannya, jangan lupa kalian sering-sering membaca ya, literasinya ditingkatkan biar nanti waktu udah di SMA gitu nggak malas-malas disuruh baca Iya, gitu. gitu. Pokoknya yang utama tingkatkan literasi aja gitu. Membaca, harus Iya. membaca Oke, buku. oke. Nah, mungkin segitu dulu podcast Miss kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, atau follow ya. Goodbye. Terima kasih.